teman-teman semuanya. Sampah masih saja menjadi masalah kita sampai saat ini, terutama sampah organik. Di kota Samarinda, menurut data menghasilkan 610 ton sampah dalam sehari. Salah satu kecamatan penyumbang sampah terbanyak ada di Kecamatan Sungai Kunjang, yaitu 84,62 ton per hari. Kalau 60% sampah yang dominan adalah organik, maka sekitar 50,7 ton sampah organik yang dihasilkan setiap hari. Wow, sangat banyak sekali ya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi yaitu jumlah penduduk yang banyak, sehingga sangat mempengaruhi jumlah sampah. Karena satu orang kalau dihitung bisa menghasilkan sekitar 0,7 kg dalam satu hari, dan hal itu cukup mengenaskan karena itu terus saja begitu. Bukan semakin sedikit, malah setiap harinya menjadi gunung. Mau sampai kapan itu dibiarkan terjadi? Karena banyak hal yang penting untuk orang-orang tahu bahwa permasalahan yang sangat besar dan dari sekarang harus kita temukan solusinya. Mengelola sampah pada dasarnya membutuhkan peran aktif dari masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah timbulan sampah, memilah jenis sampah, hingga berupaya menjadikan sampah menjadi lebih bermanfaat. Salah satu pengolahan sampah organik yaitu dengan memanfaatkan sampah organik dengan membuat kompos. Pupuk kompos merupakan jenis pupuk yang dibuat dengan cara mendaur ulang sampah. Misalnya, sampah makanan atau sampah organik lainnya. Dari beberapa cara membuat pupuk kompos, metode yang cukup mudah adalah dengan cara aerobik atau menggunakan oksigen. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat kompos dengan metode Takakura, di mana cara pembuatannya menggunakan keranjang baju atau keranjang buah. Mari kita coba buat. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah sekam. Sekam ini berfungsi untuk mempermudah air masuk dengan membentuk celah-celah agar kompos lembab secara merata. Yang kedua ada bantal sekam. Bantal sekam ini dibuat dengan jaring-jaring yang dijahit dan lalu dimasukkan sekam. Bantal sekam ini berfungsi untuk menyerap lindi agar bagian alas tidak terlalu lembab. Selanjutnya ada kompos jadi. Fungsi dari kompos jadi ini untuk memudahkan proses pengomposan dengan memanfaatkan mikroorganisme yang sudah ada pada kompos jadi. Setelah itu ada larutan E4. Ini berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi bahan organik dan mikroorganisme yang akan dengan baik bila kondisi yang sesuai. Selanjutnya ada semprotan untuk menyemprotkan larutan E4 yang telah dicampur dengan air ke dalam kompos. Kemudian di sini ada sampah organik berfungsi sebagai sampah yang akan dibuat kompos seperti sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, dan sebagainya. Kemudian ada cetokan yang berfungsi untuk mengaduk kompos yang telah dicampur dengan larutan E4. Kemudian di sini ada pisau. Pisau yang berfungsi untuk mencacah bahan organik menjadi lebih kecil. Kemudian ada keranjang. Keranjang di sini berfungsi sebagai wadah tempat peletakan kompos yang akan dibuat. Kemudian ada jaring. Jaring-jaring ini berfungsi untuk menutup keranjang yang sudah jadi. Yang terakhir adalah kardus. Kardus di sini berfungsi sebagai dinding keranjang agar lebih mudah menjaga kestabilan kompos. Berikut tata cara pembuatan kompos. Yang pertama, dicampurkan sekam dan kompos jadi. Sekam di sini dimasukkan secukupnya saja. Kemudian diaduk dengan rata. Aduklah sekam dan kompos hingga terlihat komposisinya sama. Setelah itu, kompos disemprot menggunakan campuran air dan E4.
Adapun tata cara pembuatan larutan aktivator E4, yang pertama siapkan E4 dan air dengan perbandingan 1:9. Dicampur dan diaduk rata, lalu dimasukkan ke dalam botol semprot. Kemudian, kompos disemprot oleh campuran air dan E4. Semprotlah kompos hingga kandungan air 30-60% atau lembab. Kandungan air yang diinginkan diuji dengan menggenggam bahan ditandai dengan tidak menetesnya air dan akan mekar saat genggaman dilepaskan. Kemudian dibuatlah wadah tempat menggunakan keranjang yang dilapisi kardus sebagai dindingnya. Jika sudah seperti ini, maka kardus dipotong dan disesuaikan dengan keranjang. Dan bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, dimasukkan bantal sekam ke dalam keranjang kompos. Kemudian dimasukkan lagi kompos yang telah dibuat ke dalam keranjang hingga 2/3 dari keranjang tersebut. Kemudian dimasukkan sampah organik 5-10 cm di atas kompos. Sebelumnya, sampah ini harus dicacah dengan pisau agar mempermudah proses fermentasi. Ditambahkan lagi kompos lagi di atas sampah organik 10-15 cm. Kemudian tutup keranjang dengan jaring-jaring, lalu simpan kompos di tempat yang kering. Bolak-balik kompos setiap 4 hari sekali. Fungsi dari membolak-balikan kompos agar oksigen masuk ke dalam kompos, sehingga mikroorganisme aerob bisa bekerja secara maksimal. Tanda bahwa mikroorganisme bekerja baik akan terjadi peningkatan suhu sehingga suhu termofilik pada hari ke-14. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.